Bersama kami di Kompas Malam, Saudara, Partai Demokrat merespon wacana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akan dipasangkan menjadi bacawa pres Anies Baswedan dengan menyatakan ada pengkhianat di Koalisi Perubahan. Kepala Bakomstra DPP Demokrat Herzaki Mahendra menyatakan Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama dengan Partai Nasdem dan PKB di Pilpres 2024 secara sepihak dengan menyetujui Muhaimin Iskandar sebagai bacawa presnya. Herzaki menilai Nasdem dan Anies membuat koalisi baru dan bagian dari pengkhianatan Koalisi Perubahan karena tanpa sepengetahuan Demokrat, Anies dan Nasdem sepakat mengusung Caimin jadi bacawa pres. Tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap Koalisi Perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas lah. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merespon santai kabar PKB menjalani kerjasama dengan Nasdem serta menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Prabowo bahkan belum mendapat kabar soal hengkangnya PKB dari Koalisi Indonesia Maju dan menyebut isu PKB hengkang dari koalisi adalah bagian dari demokrasi. Ya, inilah nama demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi terkait keputusan Nasdem dan PKB yang sepakat mengusung Anies dan Caimin. Versi Demokrat, Ganjar menghormati segala keputusan yang diambil oleh partai politik. Saya tidak pernah khawatir dalam bersikap politik. Yang saya ada dalam pikiran saya adalah menghormati seluruh keputusan masing-masing partai yang dibuat. Tapi sudah mencium gelagat P3 akan keluar dari koalisi gitu, Pak? Enggak, saya nggak cium-cium kok. Yang saya cium istri saya. Kalau hanya sendiri nanti dengan PDIP gimana, Pak? Ya biasa, kita jalan terus, ya. Dan malam ini, Saudara, petinggi Partai Demokrat menggelar rapat di kediaman Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Rapat digelar tertutup sejak siang hingga malam ini. Rapat digelar usai mencuat isu Anies Baswedan dan Nasdem yang bersepakat memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar menjadi bacawa pres. Lalu apa hasil rapat internal Demokrat pasca mencuatnya isu Anies Baswedan yang diam-diam menggandeng Caimin menjadi bacawa pres? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Renata Panggalo di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat. Selamat malam Renata, apa poin utama yang dibahas dalam rapat internal Demokrat malam ini, Renata? Ya, Nitya dan juga saudara, apa-apa saja yang dibahas ini tentu adalah langkah lanjutan untuk merespon dari tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh Partai Nasdem dan juga bakal calon presiden Anies Baswedan yang akhirnya memutuskan untuk maju bersama dengan Ketua Umum PKB yakni Muhaimin Iskandar dalam pemilu 2024. Memang tindakan ini dinilai oleh Partai Demokrat sebuah tindakan yang berkhianat begitu ya, yang tidak beretika dan tidak bermoral pada anggota Koalisi Perubahan, yang dimana tadi sempat kita konfirmasi kepada Kepala Bakomstra Partai Demokrat yakni Herzaki Mahendra Putra yang mengatakan bahwa pihaknya pun juga sudah mengkonfirmasi hal ini kepada Anies Baswedan secara langsung gitu ya, via telepon, dan dinyatakan oleh Anies Baswedan betul dirinya memang akan diusung
oleh Partai Nasdem dan juga PKB dalam pemilu 2024 bersama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana kemudian langkah lanjutan yang akan diambil oleh Partai Demokrat usai tindakan yang dilakukan oleh secara sepihak oleh Partai Nasdem. Tadi kami tanyakan memang untuk keputusannya ini akan ditentukan pada rapat Majelis Tinggi Partai yang diperkirakan akan digelar 1 hingga 2 hari ke depan. Jadi kita masih tunggu Nite dan juga saudara apa saja langkahnya. Tetapi memang untuk yang terkini dari Herzaki Mahendra Putra sendiri menyatakan bahwa Partai Demokrat juga mulai mencopot alat peraga kampanye seperti baliho, kemudian konten digital yang bermuatan Anies Baswedan, sehingga memang sudah ada langkah konkret yang dilakukan oleh pihak Partai Demokrat menyusul dari tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan. Yang kalau kita pantau memang ini rapatnya sudah selesai sekitar pukul 8, dihadiri oleh sejumlah politisi Partai Demokrat, ada Benny Kaharman selaku Waketum Partai Demokrat, kemudian tadi ada Kepala Bakomstra Demokrat juga Herzaki Mahendra Putra, ada Andi Arief Ketua Bapilu Demokrat, dan juga memang dihadiri langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Nitya. Terima kasih Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV.